dengan si B. Kalau ingin kerja dengan si siapa gitu. Kalau ingin cari pegawai siapa, kayak gitu. Jadi pilihlah teman sesuai dengan tujuan, nggak asal aja gitu. Jadi kalau kalian ingin bisnis, pastikan teman kalian adalah teman yang melengkapi kelemahan kalian. Nggak cuman memiliki pandangan yang sama. Kacau kalau kayak gitu. Kalian harus melengkapi, kayak gitu. Sehingga satu sama lain akan beruntung karena kelemahannya dilengkapi. Tapi kalau kalian nggak bisa menentukan itu, pasti nanti ujung-ujungnya nanti apa ya? Kayak merasa aku yang paling hebat, aku yang kayak gitu loh. Bagi hasil harusnya aku yang lebih banyak. Kalau nggak gitu merasa nggak saling menguntungkan kayak gitu. Soalnya apa ya? Emang nggak paham tentang saling melengkapi ini gitu loh. Kerja pun juga gitu. Makanya dalam dunia HRD kita mencari bawahan untuk atasan itu, kita pasti menentukan dulu karakter atasannya seperti apa dan dia kira-kira bisa dilengkapi dengan tim atau karakter yang seperti apa. Itu pasti akan kita tegaskan dalam memilih pegawai, nggak ngasal kayak gitu. Ini kita ngomong dunia HRD yang profesional ya. Kalau HRD yang kecuali ada beberapa perusahaan yang HRD-nya tuh rapelan, contoh divisinya sebenarnya keuangan, tapi karena keuangan nggak begitu banyak kerjaannya, akhirnya udah kamu HRD sekalian. Enggak, kita bukan HRD seperti itu ya. Tapi emang fokus untuk dunia kerja gitu. Setelah itu lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa ngasih efek yang menurut saya sangat signifikan juga. Karena apabila kalian berkumpul dengan teman-teman yang penakut itu apa-apa cari aja alasannya supaya mereka nggak ngelakuin. Contoh mau bisnis, nggak punya modal, takut rugi atau apa, tapi mereka mesti bikin alasan-alasan kan, aku nggak punya skill itu, aku nggak punya modal dan semacamnya. Kalau bagi kita dalam melihat ini, sebenarnya mereka takut, mereka pengecut, mereka tidak punya inisiatif. Soalnya gini, dalam dunia kerja atau dunia bisnis, resiko itu selalu ada. Dan jika kita melihat dari sisi negatifnya melulu, oke, kita bisa jaga-jaga ya. Tapi kalau ending-endingnya nggak ngelaksanain, ya buat apa gitu loh. Yang penting jalanin aja gitu loh. Nanti kalau ada masalah dan semacamnya, ya diurus nanti gitu loh. Toh dalam agama apapun tidak ada yang menyuruh kita untuk takut dalam melakukan sesuatu gitu loh. Pasti semua agama ngomong ada Tuhan di belakang, kalian tenang aja gitu loh, kayak gitu. Nah, lingkungan yang negatif seperti ini perlu kalian hindari, terutama jika lingkungan itu, ya ini perhatiin ya, terutama jika lingkungan itu menghancurkan karakter kalian. Nanti akan kita bahas lingkungan yang menghancurkan karakter itu seperti apa. Ini bahaya banget. Nanti akan kita bahas lingkungan yang menghancurkan karakter ini. Dan kalau kalian di lingkungan itu, pastikan kalian pindah. Kayak gitu. Oke. Semua ini adalah hal yang akan kita pelajari nantinya. Jadi fokus kita adalah tentang potensi ya teman-teman. Tentang gimana mengoptimalkan potensi teman-teman semuanya. Mengoptimalkan potensi dengan banyak cara. Tentu dengan karakter masing-masing. Jadi teman-teman, I'm so sorry jika teman-teman kalau tanya kepada kita nggak suka jawab ngasal. Jadi kalau kita menjawab, kita pastikan kita harus tahu karakter kalian dulu, kayak gitu. Karena kalau belum tahu dan kita menjawab dan ternyata karakternya beda, itu malah akan menghancurkan kalian. Nanti akan kita bahas juga tentang kalian jangan asal nasihatin orang gitu loh. Kalau kalian
nggak tahu bagaimana memposisikan seseorang. Nanti akan kita bahas. Jadi kalau kita membahas, nanti kita akan sesuaikan dengan karakter kalian masing-masing. Kalau kita bahas potensi ya, gitu. Nah, terus kita juga akan berbagi tentang bisnis dan dunia kerja, supaya teman-teman nanti bisa lebih paham gimana mengambil peran dalam dunia ini gitu. Dan kalau dunia bisnis, sometimes kita tahu peluangnya tapi kita tidak bisa melakukan karena emang karakter kita sebagai tim di zona kita juga nggak support untuk melakukan gitu. Tapi kita tahu ilmunya gitu. Nanti kita akan bagikan juga buat teman-teman gitu, sehingga teman-teman bisa laksanain gitu. Apalagi kalau kalian punya karakter itu, monggo dilaksanain gitu. Tapi kalau nggak punya ya jangan gitu. Nah, itu akan kita bahas. Jadi kita pembahasannya adalah tentang dunia potensi ya teman-teman. Ingat, kita membahas potensi zona kita. Jadi optimalkan potensimu gitu, zona kita. Nah, jadi kalau nanti ada teman-teman tanya tentang G, Kak, saya ada kecenderungan G atau enggak ya? Ya kita nggak tahu gitu. Walaupun di hasil tes itu kita bisa tahu ada kecenderungan atau enggak. Jadi di hasil tes itu kita bisa melihat ada kecenderungan tomboy, kecenderungan banci, kecenderungan G dan semacamnya, itu ada. Kecenderungan pelacur itu juga ada. Kecenderungan gigolo itu bisa ada. Bisa kita lihat juga. Tapi itu bukan fokus kita gitu loh. Itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah tentang potensi. Dan kita kalau fokus di sini ya terlalu banyak nanti yang kita bahas dan nggak selesai-selesai. Itu nanti biar orang lain saja lah yang fokus ke situ gitu. Terus ada lagi narkoba, gimana Kak caranya lepas dari narkoba gitu. Kemarin ada yang tanya gitu ke kita. Jadi kalau sampai dunia medis itu sebenarnya udah ranahnya psikiatri, bukan psikolog. Jadi kalau psikolog itu ngomongin dari sisi jiwa, dari sisi mental, itu ngomongin psikolog, itu psikolog ngomong situ, mental atau jiwa. Nah, kalau psikiatri medis. Nah, ini bukan ranah kita juga. Jadi jangan teman-teman tanya hal-hal seperti ini ke kita, karena ini memang bukan fokus kita. Nah gitu. Tapi kalau sekedar sharing-sharing dikit oke lah. Tapi kita nggak akan fokus di sini gitu. Oke, jadi kita akan fokus di dunia potensi, dan potensi akan banyak hal yang akan bicarakan. Oke, itu saja dari kita. Nanti kita akan banyak berbagi dunia bisnis atau dunia kerja, dan semoga memberi manfaat buat teman-teman semuanya. Oke, see you. Sukses selalu buat teman-teman semuanya.